Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, masih rangkaian kajian berkaitan menyambut Ramadan, kita mudzakarah yang terkait dengan permasalahan Ramadan sebagai bentuk persiapan kita untuk menyambutnya, sekaligus insyaallah sebagai bentuk kegembiraan kita dengan datangnya bulan Ramadan, di mana para sahabat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Sekarang kita lanjutkan mulai dari membacakan hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan manusia kembali untuk manusianya itu sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu di bagian akhir bahwa seluruh amalan manusia yang diperbuat itu kembali kepada manusia itu sendiri. Artinya apa? Artinya pahalanya telah Allah tetapkan, mulai dari 10 kali lipat sampai berlipat-lipat, terserah Allah, Allah yang menilai. Tetapi untuk puasa, Allah berfirman itu untukku. Artinya apa? Artinya sebagaimana kelanjutan firman-Nya, wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya. Artinya Allah yang akan membalasnya, di mana Dia belum menentukan berapa kadar pahalanya. Kalau amalan yang lain, kadar pahalanya telah ditetapkan mulai dari 10 kali lipat. Kadang-kadang kita enggak memahami hadis ini. Apa maksudnya seluruh amalan manusia kembali kepada manusia, untuk manusia itu sendiri, kecuali puasa. Puasa yang untukku, kata Allah. Padahal kita beribadah apapun semuanya untuk Allah. Maksudnya adalah sisi penetapan pahala, di mana amalan-amalan apapun telah Allah tetapkan mulai 10 kali lipat. Untuk puasa belum Allah tentukan. Di mana puasa adalah ibadah rahasia, maka balasannya pun Allah rahasiakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasiyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai. Perisai itu tameng. Tameng itu untuk menghindarkan diri dari serbuan. Tameng itu untuk menghindarkan diri dari serangan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan puasa itu tameng. Kenapa demikian? Karena korelasinya dengan ketakwaan sangat erat sekali. Di mana dengan berpuasa, pengkondisian muraqabah sedemikian hebatnya. Muraqabah, perasaan diawasi oleh Allah sedemikian dahsyatnya. Maka berpengaruh kepada peningkatan ketakwaan. Ketika takwa meningkat, maka tameng pada seseorang pun hebat. Sehingga orang bisa menakis setiap serbuan, serangan
hawa dan setan. Kalau musuh di dalam musuh internal namanya hawa. Kalau musuh eksternal yang datangnya dari luar, setan. Orang berbuat kemungkaran, orang berbuat kekejian, orang berbuat kejahatan, maka disebabkan dari dua faktor ini, faktor internal, hawanya, dan faktor eksternal yang memperkuat, yang menyetir, yaitu setan. Kemarin kita bertanya kepada mahasiswa, apa bedanya hawa dan nafsu? Kemarin ya, apa bedanya hawa dan nafsu? Tetapi dalam pemahaman syariat, jangan dalam sudut pandang bahasa Indonesia. Kalau sudut pandang bahasa Indonesia, hawa nafsu ya sama saja, hawa nafsu. Satu makna hawa nafsu. Tetapi dalam pengertian agama, hawa itu sendiri, nafsu itu sendiri. Apa nafsu? Nafsu itu kita biasa menyebut ruhani, kejiwaan. Nafsun kita biasa menyebut kejiwaan. Sekarang kita bahas dulu, sebelum kita bahas apa bedanya hawa dan nafsu, kita bahas terlebih dahulu apa bedanya nafsu dan roh. Nanti kita sambung ke sana. Apa bedanya hawa dan nafsu? Nanti kita sambung ke sana. Sekarang kita bahas dulu apa bedanya nafsu dan roh. Apa bedanya nafsu dan roh? Nafsu dan roh adalah zat yang sama. Nafsu yang biasa diterjemahkan dengan jiwa sama dengan roh, sama saja, nggak ada bedanya. Bedanya, roh itu ungkapan ketika terlepas dari jasad, namanya roh. Ketika berada pada jasad, nempel pada jasad, sebutannya nafsu. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna ruha idza qubidha tabi'ahul basar, atau kama qala Nabi. Ruh ketika dicabut maka diikuti dengan pandangan mata. Jadi mata terbelalak ketika roh dicabut. Kenapa Nabi menyebutnya roh? Karena terlepas dari jasad. Ketika roh menyatu atau menempel pada jasad, sebutannya nafsun. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang baik, keluar kamu, kembali kamu dalam keadaan diridhoi kepada Tuhanmu. Jadi yang diperintahkan keluar siapa? Roh. Tetapi Allah menyebutnya nafsun. Nah, ini sebuah istilah. Nafsu itu ketika roh masih melekat pada jasad. Nah, ini perbedaan roh dan nafsu. Nah, sekarang hawa itu apa? Hawa itu apa? Hawa itu artinya kecenderungan. Hawa itu artinya kecenderungan, keinginan, hasrat, dorongan, atau yang semakna, itu pengertian hawa. Kecenderungannya bisa kepada kebaikan, kecenderungannya bisa kepada keburukan. Jadi hawa itu sesuatu yang netral. Kalau dalam bahasa Indonesia, hawa nafsu itu kan maknanya negatif, hawa nafsu. Tapi sesungguhnya hawa itu adalah sesuatu yang netral. Hawa kecenderungan bisa kepada kebaikan, bisa kepada keburukan. Kapan hawa kecenderungannya kepada kebaikan-kebaikan? Kapan hawa kecenderungan kepada kebaikan-kebaikan? Kapan? Ketika nafsunya mutmainnah, ketika rohnya mutmainnah, rohnya baik, kejiwaannya baik. Tetapi kalau nafsunya atau rohnya amarah bisu, nafsu yang buruk, roh yang buruk, maka hawanya kecenderungannya kepada keburukan-keburukan. Jadi kita bisa menilai diri kita,
rohnya atau nafsunya atau kejiwaannya baik apa buruk. Ya lihat kecenderungannya, lihat dorongannya. Ketika kepada kebaikan senang, berarti roh kita baik insya Allah. Nafsunya nafsu mutmainnah. Tetapi kalau hawanya atau kecenderungannya kepada keburukan, berarti roh kita buruk, nafsu kita buruk, kejiwaan kita buruk. Makanya kecenderungannya, dorongannya, hasratnya kepada keburukan. Nah, sekarang biar nafsunya mutmainnah gimana? Kan begitu. Karena kalau nafsunya mutmainnah, hawanya, kecenderungannya kepada kebaikan. Caranya bagaimana? Ya nggak ada bedanya dengan jasmani. Roh, nafsun, kejiwaan, atau bisa juga disebut dengan ruhaniyah begitu ya. Ya sama saja dengan jasmaniyah, jasad fisik kita. Jasad fisik kita bagaimana biar menjadi otot kawat balung besi. Badannya bagus, perak. Mungkin perutnya sispek. Kuat, kalau nonjok jatuh, kalau ngangkat terangkat, kalau nendang bergerak, ya tergerak yang ditendang. Jadi hebat sekali. Gimana? Ya dikasih makanan yang memang dibutuhkan, dikasih nutrisi yang memang diperlukan. Kasih makan 4 sehat 5 sempurna, olahraga, telur kampung setiap hari 1, kalau perlu setiap hari 7 butir gitu ya, biar hebat. Kemudian susunya setiap hari 1 gelas, kalau perlu 7 gelas setiap hari. Pokoknya biar otot kawat balung besi. Nah, demikian juga ruh. Dia bisa menjadi ruh mutmainnah atau nafsu mutmainnah. Dikasih nutrisi. Apa? Terus meningkatkan pemahaman di dalam agama. Semakin orang paham dalam agama, ditingkatkan lagi pemahamannya, maka dia banyak ilmu. Kalau sudah banyak ilmu, nafsu yang dimilikinya pun tenang. Karena ilmu menjadikannya takut kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu, ulama. Nah, jadi kasih nutrisi roh itu dengan cara terus meningkatkan pemahaman di dalam agama. Terus. Kemudian banyak berzikir, banyak menghadiri majelis taklim dan seterusnya yang merupakan kebutuhan ruh, maka dimilikilah ruh mutmainnah atau nafsu mutmainnah sehingga dorongannya, hawanya adalah kebaikan. Nah, setan posisinya di mana? Faktor eksternal datang, sudah jiwanya buruk, setan datang, tambah. Kalau jiwanya baik, mutmainnah, setan datang, setan disentil. Nah ini, maka puasa itu menyentil setan. Puasa itu mengkondisikan kejiwaan sehingga memiliki hawa yang bagus. Akhirnya dia memiliki tameng. Wasyamu junnah, puasa itu junnah, perisai. Sampai kata Nabi, orang yang pengen nikah tetapi belum memiliki bekal untuk menikah, disuruh puasa. Pengen menikah, nggak ada duit, karena nikah sekarang pakai duit. Berapa buku nikah sekarang? Berapa? Antum belum nanya-nanya, berarti belum siap nikah. Kalau sudah siap nikah, nanya-nanya, berapa? 600. Kalau zaman saya 125, 2 orang 250, begitu ya. Sekarang 600.
Paling enggak 2 orang kan 1.200.000. Wah, nggak punya duit. Pas punya duit bisa untuk buku nikah, akhwatnya belum ada yang mau. Wah, akhirnya belum menikah. Gimana? Puasa. Puasa. Fa'idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Kalau kalian berpuasa, maka jangan rofas, jangan ngomong kotor. Setiap saat kita dilarang ngomong kotor. Puasa lebih khusus lagi, karena puasa itu kan artinya mengekang diri. Bukan saja dari makanan dan minuman, termasuk ucapannya diatur, dikekang. Ucapannya puasa. Yang keluar, yang terlontar harus yang baik-baik. Wala yaskhab. Kemudian jangan marah-marah. Wala yajhal. Jangan berbuat dengan perbuatan kebodohan. Apa berbuat kebodohan? Berbuat yang tidak sesuai dengan ilmu, namanya kebodohan. Ada pengajian dibubar-bubarin, namanya kebodohan itu. Jangan berbuat. Ya. Pengajian itu baik kok dibubar-bubarin. Gitu ya. Itu namanya kebodohan. Fa in syaqahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Nabi mengatakan 2 kali. Maaf salah baca. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada seseorang ngajak bertengkar, berselisih, bilang, maaf aku lagi puasa. Apa maknanya? Ada orang ngajak berantem, kamu nggak tahu ya siapa saya? Hah? Nanti maunya apa? Wah, ngajak berantem ini. Maaf, saya lagi puasa. Lari, ditinggal. Ini maknanya apa? Maknanya apa? Kalau ada orang ngajak berantem, ngajak berselisih, bilang, maaf saya lagi puasa. Maknanya apa? Maknanya, kalau nggak puasa tak ladenin. Ini maknanya. Kalau nggak puasa tak ladenin. Ini masanya lagi puasa. Maaf. Artinya apa? Artinya meskipun orang posisinya benar, tapi mengalah, memposisikan diri sebagai orang yang kalah, yang rendah demi ketaatan kepada Allah. Tetapi sesungguhnya dia tetap tinggi di sisi Allah, yang menjadikan dia tidak meladenin padahal posisinya benar karena sedang beribadah yang namanya puasa. Kalau nggak puasa tak ladenin, ngapain wong bener? Jadi ini bukan ini orang yang dimaksud bukan orang pada posisi salah. Kalau posisi salah ngeladenin atau salah kuadrat gitu. Salah ngeladenin, ya, salah wani, wah itu parah. Lah ini dia posisinya benar, tetapi dia mengalah atau merendahkan diri. Sesungguhnya dia benar, sesungguhnya dia kuat karena memang lagi puasa. Nah, ini semacam ini tinggi di sisi Allah. Demikian syarah Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Jadi Syekh Utsaimin menjelaskan demikian. Kalau lagi nggak puasa tak ladenin. Kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadi la khulufu famis shaim atyabu indallahi yaumil qiyamah mirhil miski. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi, lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada minyak misik. Daripada minyak misik. Nabi bersabda dengan bersumpah, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Setelah bersumpah pakai huruf taukid, la khalufu famis saim, sungguh bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat nanti daripada minyak misik. Artinya apa? Ini menenangkan orang yang puasa. Kenapa sih? Karena yang namanya berpuasa pasti bau mulut, gak mungkin tidak bau. Gak mungkin tidak bau. Kalau posisinya tidak puasa, bangun tidur bau, tetapi lama-lama hilang bau. Tapi kalau puasa, ya sepanjang hari bau. Soalnya yang menjadikan bau itu pengaruh dari perut kosong. Yang menjadikan bau.
Maka kita dihibur, nggak usah risau karena mulutnya bau, nggak usah galau karena baunya nggak sedap. Karena di sisi Allah itu lebih wangi daripada misik. Oleh karena itu kita mengambil faedah dari sabda Nabi ini di mana beliau bersumpah dan dengan huruf taukid mengungkapkannya. Jangan sampai kita terlontar meskipun maksudnya canda, jangan sampai. Bau banget mulut lu, ya sama lah. Mau lagi puasa aja nggak perlu lah. Kemudian lagi sholat di samping kanan kiri tercium bau gak enak, ya nggak usah lah. Yang namanya bau mulut lagi puasa memang bau. Kemudian walisoim farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Ida aftara fariha bifitrihi. Yang pertama ketika berbuka dia itu senang sekali. 5 menit sebentar lagi Pak Win mau adzan. Tengok jam terus 5 menit. Wah, karena senang sekali rasanya. Semuanya begitu. Senang sekali begitu Pak Win adzan, tapi Pak Win biasanya sudah minum duluan gitu ya. Gitu ya. Jadi begitu adzan langsung senang sekali. Ini kegembiraan yang pertama. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisomi. Kemudian yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Para jamaah rahimakumullah, berjumpa dengan Allah pada hari kiamat adalah melihat Allah dengan gamblang. Nabi menggambarkan bagaimana gamblang yang melihat Allah. Seperti Anda melihat bulan purnama yang tidak ada penghalang kabut atau semacamnya, bundar keluar. Demikianlah gamblang yang melihat Allah. Jadi yang diserupakan oleh Nabi itu apanya? Yang diserupakan oleh Nabi gamblang yang melihat Allah, bukan Allah diserupakan dengan bulan purnama. Kadang-kadang ada orang salah memahami. Yang diserupakan oleh Nabi adalah gamblangnya melihat Allah. Seperti melihat bulan purnama. Artinya benar-benar melihat dengan mata telanjang kita. Dengan mata kita sekarang kita melihat di dunia apa saja yang dilihat, nanti pada hari kiamat di surga kita berjumpa dengan Allah, melihat Allah Azza wa Jalla, dan itu kenikmatan yang paling tinggi yang mengalahkan segala kenikmatan apapun. Kemudian Wan Sahal bin Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Dari Sahal bin Sa'id bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu namanya ar-rayyan. Orang-orang yang ahli puasa masuk melalui pintu itu pada hari kiamat nanti. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada selain ahli puasa yang masuk surga melalui pintu itu. Jadi khusus untuk ahli puasa saja, yaitu pintu Ar-Rayyan. Yuqalu aina shaimun. Jadi diseru, mana as-shaimun? Fayaquluna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka mereka as-shaimun pada bangkit berdiri masuk melalui pintu itu, dan yang bukan as-shaimun tidak masuk melalui pintu itu. Fidza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun. Kalau semua as-shaimun sudah masuk melalui pintu Ar-Rayyan, pintu itu ditutup. Mungkin kita bertanya, lah semua muslim ya shaim, mana ada muslim tidak shaim? Tidak shaim bisa batal Islamnya karena perkara yang wajib diabaikan. Misalnya shaim, puasa Ramadan wajib, orang mengabaikannya, memandangnya tidak wajib, malah batal Islamnya. Jadi semua muslim kan shaim. Kok ada pintu khusus untuk as-shaimun? Memang ada muslim yang bukan shaimun? Jawabannya adalah yang dimaksud ahli puasa di sini atau shaimun di sini, dia memiliki amalan yang dicatat di sisi Allah sebagai amalan spesial.
Kalau yang namanya sholat, puasa, zakat, sodakoh, dan yang lain-lainnya semua muslim melakukannya, tetapi di sisi Allah mana yang spesial? Di sisi Allah mana yang spesial? Ada orang yang dicatat di sisi Allah memang asaibun ahli puasa, maka nanti dipersilakan melalui pintu Ar-Rayyan. Ada orang yang memang ahli sholat, maka di mana di sisi Allah dia dicatat sebagai ahli sholat, qawam, maka dia akan memasuki pintu namanya pintu sholat. Ada orang yang ahli sedekah, ini amalan spesial dia di sisi Allah, maka akan masuk melalui pintu yang namanya sedekah. Nabi pernah ditanya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ada enggak orang yang dipersilahkan untuk masuk melalui seluruh pintu? Jadi seluruh pintu itu memanggil-manggilnya. Ada enggak? Ada, kata Nabi. Dan saya berharap kamu termasuk. Berarti ahli semuanya. Ahli semuanya, maka kehormatan dari Allah, pemulihan dari Allah dipersilakan melalui seluruh pintu. Kira-kira Bapak Ibu, kita semuanya bisa ahli semuanya? Kalau bisa semuanya, maka berarti seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kitab Sahihul Madjar Ar-Rabi, di sana disebutkan tentang suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Saya, Rasulullah. Abu Bakar mengatakan demikian. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah silaturahim? Saya, Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Saya, Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah ke pemakaman? Saya, Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini telah bersedekah? Saya, Rasulullah. Seluruhnya diembat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Umar itu ngiri. Sampai ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, engkau menjadikan orang setelahmu tertatih-tatih. Artinya kelelahan tidak bisa mengejarnya. Karena dia orang yang ahli dalam seluruh kebaikan. Suatu ketika Nabi memerintahkan agar bersedekah. Maka Umar mengatakan pada dirinya, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar karena nggak pernah menang. Jadi fastabiqul khairat, nggak pernah menang. Nah, ketika Nabi perintahkan bersedekahlah kalian, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Abu Bakar datang kepada Nabi memberikan seluruh hartanya. Nabi bertanya, kamu menyisakan apa, meninggalkan apa untuk dirimu dan keluargamu? Aku tinggalkan untukku dan keluargaku Allah dan Rasulnya. Kata Umar, wah kalah. Karena Umar membawanya berapa? Separuh dari hartanya. Ternyata Abu Bakar seluruhnya. Gak pernah Umar mengejarnya. Baik. Maka kita upayakan memiliki amalan andalan. Bilal punya amalan andalan. Dan amalan andalannya Bilal itu susah diikutin. Karena mudawamah fit taharah. Terus-menerus melanggengkan bersuci. Batal wudu sholat. Nanti batal wudu sholat. Nanti batal wudu sholat. Susah apa enggak? Susah. Itu amalan andalan Bilal. Kira-kira kita amalan andalannya apa? Ya silakan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wujubu siyami Ramadan bi ru'yatil hilal. Wajibnya puasa Ramadan dengan melihat hilal. Hilal dengan komar bedanya apa? Kalau hilal itu penyebutan bulan tanggal 1 atau 2 atau 3 namanya hilal. Kalau komar ya selebihnya. Nah, melihat hilal itu patokan sudah ganti bulan. Dan untuk Ramadan wajib dengan melihat hilal, ru'yatul hilal.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghummiya 'alaikum asy-syahr fa'uddu 30. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah, maksudnya beridul fitri karena melihat hilal. Kalau terhalang bagi kalian karena mendung, maka genapkanlah bulannya menjadi 30 hari, Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Soalnya pas melihat tanggal 29 Sya'ban nggak kelihatan, oh digenapin jadi 30 hari. Ramadannya digenapin jadi 30 hari. Karena pas 29 Ramadan nggak terlihat itu hilal, maka digenapin 30 hari, baru setelah digenapin beridul fitri. Ini dalil bahwasanya memulai puasa itu dengan ru'yatul hilal. Loh, hisab posisinya di mana? Hisab posisinya di mana? Hisab posisinya sebagai acuan untuk dilakukannya ru'yah. Kan setiap hari kita pakai hisab. Sekarang tanggal berapa Sya'ban? Sekarang tanggal berapa Sya'ban? Hari Selasa kemarin 10 ya. Sekarang 12 ya, sekarang 12 Sya'ban. Kan ini hisab 12, kan pakai hisab 12 Sya'ban. Besok 13, 14, 15, 16. Sudah 29. Maka sorenya maghrib melihat. Jadi posisi hisab di mana? Posisi hisab itu sebagai acuan untuk dilakukannya ru'yah. Dan wajib dengan ru'yah. Enggak boleh dengan hisab saja, enggak boleh. Ini secara hisab besok sudah tanggal 1 Ramadan, yaitu maghrib, pergantian tanggal itu maghrib. Maghrib nanti 1 Ramadan, sekarang tanggal 29, nggak boleh langsung begitu. Nggak boleh langsung begitu. Khusus untuk Ramadan, khusus untuk Syawal, khusus untuk Idul Adha, jadi Ramadan, Syawal, dan Dzul Hijjah wajib dengan ru'yah, wajib. Nanti kita akan bacakan dalilnya yang berikutnya. Selain ini kan baru Ramadan dan Syawal. Dzul Hijjah nanti kita bacakan hadis yang berikutnya. Jadi 3 bulan Ramadan, Syawal, Dzul Hijjah wajib dengan ru'yatul hilal. Wajib. Para jamaah rahimakumullah, ada orang yang mengatakan, kenapa sih mesti melihat-melihat? Sekarang lo zaman canggih, dengan hisab sudah cukup. Kenapa mesti melihat? Dengan hitungan juga sudah bisa, kenapa mesti melihat? Kata mereka, coba ya perhatikan hadisnya. Nabi bersabda, nahnu ummatun ummiyatun, la naqra wa la nasub. Atau kata Nabi, kami umat ummi, tidak bisa baca, tulis, hitung. Jadi Nabi mengatakan, nahnu ummatun ummiyatun, kami umat yang ummi, tidak bisa baca, tulis, hitung, sehingga menetapkan pergantian bulan dengan ru'yah, dengan melihat. Jadi dengan ru'yah, kata mereka, ilahnya, alasannya karena Nabi sendiri bilang tidak bisa baca hitung ummi. Lah sekarang kita bukan enggak bisa baca hitung, kita itu canggih, malah melek teknologi, masa tetap pakai ru'yah? Dengan hisab sudah cukup. Apa demikian pemahamannya? Bukan demikian pemahamannya. Emangnya Nabi tidak memotivasi umatnya untuk baca, tulis, hitung? Nabi memotivasi agar umatnya belajar urusan dunia. Fadol, terserah kalian. Antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Dan Al-Quran juga memotivasi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Jadi kita itu disuruh mempelajari apapun yang bermanfaat untuk kehidupan. Jadi bukan kemudian Nabi mengatakan nahnu ummatun ummiyatun, kita, berarti mengikat kita juga adalah umat yang umi, nggak bisa baca tulis, di mana Nabi ngebosin bahasa kita, bukan begitu. Terus gimana? Jadi
Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu ummatun ummiyatun la naqra wa la nahzub atau kama qala asyhuru hakadha wa hakadha wa hakadha dan seterusnya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami umat yang ummi, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Satu bulan itu begini-begini dan begini dan seterusnya. Kemudian Nabi mengatakan, berpuasalah karena melihat dan berbukalah karena melihat. Yang dimaksud adalah beberapa hal yang terkait dengan perkara di zaman jahiliyah itu dilanjutkan di zaman datangnya Islam. Nabi SAW diutus kemana? Nabi SAW diutus ke orang-orang ummi. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah ummi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Siapa ummi? Jahiliyah. Ummi, orang-orang jahiliyah tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa berhitung. Nabi diutus ke sana. Jadi ummi adalah orang-orang di mana Nabi SAW diutus ke sana. Beberapa perkara orang-orang ummi, orang-orang jahiliyah dilanjutkan sebagai syariat. Contohnya apa? Banyak. Contohnya di antara tata cara pernikahan mereka kan ada beberapa cara. Salah satunya diambil, masih dilanjutkan sampai sekarang. Kemudian mereka di dalam bab silaturahim itu kuat sekali, dilanjutkan di dalam syariat Islam. Kemudian apalagi yang ada di zaman jahiliyah, mereka sangat memperhatikan Asyurul Haram. 4 bulan yang tidak boleh berperang dilanjutkan di zaman datangnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang ada pada mereka ruqyah, pengobatan dengan mantra-mantra itu zaman jahiliyah. Kemudian Nabi SAW diutus masih dilanjut, cuma bacaannya yang diganti. Makanya kan ketika ada orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana tentang ruqyah? Maka Nabi bersabda, tidak mengapa selama bukan ruqyah jahiliyah. Artinya perkara yang dilanjut. Nah, kemudian apalagi yang merupakan perkara di zaman jahiliyah, mereka ketika pergantian bulan, caranya dengan melihat hilal. Oh, sudah nampak itu hilal, berarti ganti bulan. Jadi setiap bulan caranya dengan melihat keadaan hilal. Oh, sudah tampak, berarti sudah ganti bulan. Oh, sudah tampak, sudah ganti bulan. Lah ini yang dilanjutkan ketika Nabi SAW datang diutus. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud, bukan Nabi anti kemajuan. Sudah, kita kan gak bisa baca tulis, ru'yah, gak usah hisab-hisaban. Bukan begitu. Tetapi yang dimaksud nahnu ummatun ummiyatun, kami kaum yang ummi, artinya perkara ru'yah hilal ini adalah perkara yang ada di zaman jahiliyah yang terus dilanjutkan sebagai syariat hingga sekarang. Sama tata cara pernikahan kita yang kita lakukan, seorang pemuda datang kepada walinya akhwat, Pak, saya datang kemari untuk melamar meminang putri Bapak. Oh iya, saya terima. Kemudian ijab qabul, akad nikah. Di zaman jahiliyah juga seperti itu. Itu dilanjutkan. Ada sih bentuk-bentuk pernikahan yang lainnya ada macam-macam, tetapi yang lainnya dihapus. Ini yang dilanjutkan. Ini yang dilanjutkan. Baik. Jadi demikian jawaban untuk jawaban syubhat yang mengatakan, oh kita canggih, pinter, cerdas, kok masih melihat-lihat ru'yah, oh dengan hisab cukup kok. Maka jawabannya seperti tadi.
Sekarang yang berikutnya, bima yathbutu asy-syahr. Dengan apa Ramadan ditetapkan? Yathbutu syahru Ramadan bi ru'yatil hilal walau min wahidin adlin. Bulan Ramadan bahwasanya ia telah datang ditetapkan dengan ru'yatul hilal meskipun yang melihat satu orang. Meskipun yang melihat satu orang. Mana dalilnya satu orang sudah cukup? Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. An Ibnu Umar qala tara an-nasu al-hilala fahbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasoma wa amaron nasa bisiyamihi. Abdullah bin Umar mengatakan para manusia sedang berusaha melihat hilal. Sudah kelihatan apa belum? Sudah kelihatan apa belum? Para manusia pada berusaha melihatnya. Dan kata Ibnu Umar, saya sudah melihatnya. Maka saya bergegas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya telah melihat hilal. Maka Nabi kemudian memerintahkan manusia berpuasa. Yang melapor berapa orang? Satu orang. Nabi langsung mengambilnya. Ini dalil satu orang melihat maka satu Ramadan ditetapkan. Cukup satu orang. Kalau Syawal, apakah cukup satu orang? Ada satu orang melihat dan lapor kepada pemerintah, lapor saya sudah melihat, berarti sudah bulan Syawal. Tapi cuma satu orang toh. Kalau bulan Syawal nggak cukup, harus dua orang. Demikian juga untuk Dzulhijjah, melihat, lapor kepada kementerian yang terkait, Kementerian Agama dalam konteks kita, Kementerian Agama. Sudah melihat, sudah. Siapa lagi? Saya sendirian. Oh, nggak bisa. Harus dua. Untuk Syawal dan Dzulhijjah yang melihat mesti dua orang, maka penguasa menerimanya. Tetapi untuk Ramadan cukup. Dalilnya mana tadi? Ibnu Umar seorang diri laporan kepada Nabi dan Nabi menerimanya. Baik. Kemudian puasa itu karena melihat hilal. Iya. Sekarang ada pertanyaan. Gimana kalau orang sudah melihat hilal? Hilal sudah terlihat. Berarti malam ini taraweh dong, besok Ramadan. Apa dengan melihat hilal seseorang langsung memutuskan dirinya berpuasa? Jawabannya enggak. Terus enggak. Terus yang memutuskan harus pemerintah. Nabi SAW bersabda, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun. Kata Nabi SAW, berpuasa, ya kapan kalian manusia berpuasa? Beridul Fitri, kapan kalian manusia beridul Fitri? Dan beridul Adha, kapan kalian wahai manusia beridul Adha? Patokannya siapa? Pemerintah. Pemerintah mengumumkan berarti mengikat seluruh kaum muslimin di negaranya. Makanya tidak serta-merta satu orang melihat, wah otomatis mesti puasa. Tidak, sampaikan kepada pemerintah sehingga yang mengumumkan pemerintah. Misalnya, ada orang melihat di Tanjung Kodok atau misalnya di Cakung atau di beberapa tempat yang memang memungkinkan melihat hilal. Jadi matahari terbenam masuk ke dalam ufuk, kemudian pada posisi titik tertentu yang sudah dipastikan di sini akan muncul terlihat. Nah, kemudian dia lapor, Bapak pemerintah, saya sudah melihat, dan dia berani disumpah sudah melihat. Cuma misalnya pemerintahnya nggak mau, sudah kadung kalendernya bukan besok tapi lusa, sehingga nggak diterima. Maka pemerintah mengumumkan besok belum satu Ramadannya besok lusa. Nah, bagaimana posisi orang ini yang telah melihatnya? Apakah tetap berpuasa karena telah melihat hilal? Apa ngikuti pengumuman pemerintah? Jawabannya ngikuti pengumuman pemerintah. Loh, berarti dia ngikuti yang salah. Iya, dia ngikutin yang salah. Loh, kok bisa ngikutin yang salah?
Ya karena Nabi berpesan demikian, berpuasalah di mana kalian berpuasa. Beridul fitrilah di mana kalian beridul fitri. Beridul adha lah di mana kalian beridul adha. Jadi pemerintah yang mengumumkan. Pemerintah yang mengumumkan. Dia berarti ngikutin yang salah. Loh gimana sih? Mau nyata-nyata sudah 1 Ramadan kok. Masa nggak puasa? Salah dong. Kalau ngikuti pemerintah, iya salah. Tapi harus diikutin. Terus gimana? Ini urusan pemerintah, tahu jawab kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia juga sudah siap disumpah, tapi pemerintahnya misalnya tidak mau ngambil, maka pemerintah yang bertanggung jawab kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kita sebagai rakyat, memang diperintahkan untuk taat kepada pemerintah. Sama seperti jamaah sholat, sama seperti jamaahnya sholat. Imamnya salah, mestinya duduk tasyahud awal di rakaat keberapa? 2. Rakaat kedua mesti duduk tasyahud awal. Tapi imamnya langsung berdiri. Yang di belakang subhanallah. Ada makmum yang namanya Pak Sarmin, suaranya kuat, subhanallah gitu ya. Tetap aja imamnya berdiri gitu ya. Kira-kira antum sebagai makmum, imamnya salah ngawur, duduk aja duduk tasyahud awal. Kira-kira begitu apa enggak? Ya malah batal sholatnya. Kenapa batal? Nggak ngikut imam. Jadi ikuti imam yang salah. Harus ngikuti imam yang salah. Terus tanggung jawabnya sama siapa? Ya tanggung jawabnya sama Allah. Yang bertanggung jawab siapa? Imamnya. Kalau dia sengaja salah, sudah tahu rakaat kedua mestinya tasyahud awal, tapi mungkin imam berpikir, disingkat biar cepet gitu ya. Ya dia tanggung jawab di hadapan Allah. Tetapi kalau imamnya karena memang lupa, ya dimaafkan oleh Allah karena lupa. Nah, makmum tetap ngikuti imam, meskipun imamnya salah. Makmum tidak bertanggung jawab. Makmum tidak bertanggung jawab. Imam yang bertanggung jawab. Nah, ini penting sekali. Jadi patokan memulai 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah, patokannya pengumuman pemerintah. Apakah pengumuman pemerintah sesuai dengan orang yang laporan karena telah melihat, atau misalnya pemerintah tidak mau menerima, sudah ditetapkan besok lusa saja, sehingga sengaja menyalahi, ya itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang jelas rakyat disuruh mentaati pemerintah di dalam hal-hal yang baik. Dalam hal ini pemerintah sebagai panitia untuk kapan permulaan puasa Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, ini adalah panitia kebaikan, bukan panitia kemungkaran, maka harus ditaati. Urusan dia salah, urusan dia dengan pemerintah. Nah, kemudian misalnya, di Saudi sudah 1 Ramadan, masa Indonesia belum? Terus saya mau mengikuti Saudi, salah. Karena Nabi bersabda, as-shaumu yauma tasumun, berpuasalah di mana kalian berpuasa. Jadi mengikat satu negeri. Di sini juga disinggung. Kalau kita baca per kalimat nanti bisa berkepanjangan, sehingga banyak tema yang tidak tersampaikan. Di sini oleh Syekh disinggung sebagian kaum muslimin memulai berpuasa tidak mengikuti pemerintahnya, tapi mengikuti negara tetangga. Itu kekeliruan. Dan dampaknya semacam itu bisa merusak ukhuwah Islamiyah di negara tersebut. Jadi bukan patokannya negara tetangga atau negara lain, patokannya negara sendiri. Kemudian misalnya, ini kan banyak organisasi di negara kita. Ada organisasi A, B, C, D, dan yang lainnya. Ada organisasi yang sudah menetapkan berbeda dengan pemerintah. Iya, berbeda dengan pemerintah. Nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun sebuah organisasi masanya besar, karena ketetapan dari syariat harus mengikuti pemerintah, maka jangan menjadi tandingan pemerintah. Jangan.
Meskipun sesungguhnya sudah melihat hilal, tapi pemerintah tidak mengumumkan, ya nurut. Jadi ini organisasi mesti nurut pemerintah, jangan menjadi pesaing, jangan menjadi tandingan. Ini penting sekali. Kadang-kadang ada orang, oh kita organisasinya beda, sampean belum ya, wah kami sudah. Gak ada seperti itu. Organisasi, gak ada fanatik kepada organisasi, fanatik kepada Islam. Ya, organisasi kan merapikan satu kegiatan di dalamnya. Ada kegiatan sosial, kegiatan apa itu dirapikan, silahkan. Kayak kita dulu bergabung di OSIS gitu loh. Masa ada orang fanatik kepada OSIS? Nah, kan nggak ada gitu ya. Jadi kepada Islam. Nah dalam hal ini Islam menyatakan ikuti pemerintah, maka jangan menjadi saingan pemerintah. Maka kalau bahasa gampang kan suka-suka, kalau sekarang sudah mulai jarang dan nyaris tidak ada. Dulu itu suka banget. Kapan puasanya sering banget. Jawaban gampangnya gimana? Tunggu pengumuman pemerintah. Paling gampang. Kapan puasa? Tunggu pengumuman pemerintah. Sekarang nyaris tidak ada pertanyaan itu. Karena insya Allah ilmu ini sering disampaikan. Ilmu ini sering disampaikan, termasuk Idul Fitri. Kapan Idul Fitri? Saudi loh sudah. Ya kan kita warga Indonesia, belum ya belum. Tunggu pengumuman pemerintah. Ini bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Lagi. Disampaikan Rasulullah kan diutus kepada kaum yang bumi, artinya yang jahiliyah. Mana akhirnya berapa ada istiadat sehingga itu kan di semacam diadopsi lah. Ya dilanjutkan. Nah, jadi mungkin apa makna itu? Kemudian kan juga mengkonteks seperti tawaf itu kan berbeda ya sama jahiliyah dengan Islam itu. Sa'i juga kalau nggak salah kan ada sahabat yang berada di sini kan kebiasaan jahiliyah gitu. Nah ini kan ada orang-orang yang belum paham itu haji itu kan kita itu hanya mengikuti kebiasaan jahiliyah orang Arab saja. Nah, gitu. Iya, sebelum Nabi SAW diutus, mereka haji, tawaf keliling, termasuk sa'i. Tetapi tawafnya orang jahiliyah dengan telanjang bulat. Jadi ketika memasuki daerah haram, segala baju harus dilepas. Soalnya ini Baitullah, Ka'bah di dalamnya, tempat yang suci, baju kita bisa jadi didapatkan bercampur dengan haram, maka harus dilepas karena di tempat yang suci. Jadi tawafnya itu dengan telanjang bulat. Termasuk sa'i, mereka sa'i. Jadi ini sudah ada sejak Nabi belum diutus. Ketika Nabi diutus, ini perkara dilanjutkan. Tetapi diubah. Ubahnya apa? Diubahnya. Tawafnya harus tidak boleh telanjang. Itu tawafnya. Jadi ada diubah. Kemudian dulu ketika sa'i di tempat antara Safa dan Marwah itu di situ ada berhala-berhala. Ketika Nabi SAW diutus, kemudian para sahabat sudah paham kesyirikan, gak mau sa'i. Soalnya kenapa? Ada berhala di situ. Maka turun ayat, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wi'tamara fala junaha ali ayyat tawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk bagian syiar dari Allah. Barang siapa yang sa'i, maka tidak ada dosa untuk keliling dari Safa ke Marwah, nggak ada dosa. Kita kalau nggak baca tafsirnya itu kita bingung. Barang siapa yang sa'i tidak ada dosa untuk berjalan dari Safa Marwah, nggak ada dosa. Kita bingung, kok nggak ada dosa ya? Padahal diperintahkan, kok ayatnya tidak ada dosa. Nah terkait dengan asbabun nuzul, kaum muslimin, para sahabat, ketika sudah kenal Islam, dilarang syirik, loh kok antara Safa dan Marwah masih ada berhala-berhala, maka nggak mau, maka kemudian turun ayat tetap. Jadi tidak menggubris berhalanya, tetapi melanjutkan syariat yang memang dari dulu ada. Nah ini memperkuat yang kita sampaikan tadi, bahwa
Nabi bersabda, nahnu ummatun ummiyatun, sehingga Nabi mengatakan puasa itu dengan ru'yah ini melanjutkan orang-orang ummi, orang-orang jahiliyah, di mana Nabi diutus di tengah-tengah orang ummi. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Bukan Nabi ngembosin bahwasanya kita umat Islam itu ummi. Sehingga sekarang sudah canggih apa, udahlah kita ummi, nggak bisa baca tulis, lihat saja. Bukan gembos, tetapi maknanya melanjutkan beberapa hal yang terjadi di zaman jahiliyah, istilahnya tadi diadopsi atau dilanjutkan gitu ya, dilanjutkan zaman sekarang. Contoh yang ada pada zaman jahiliyah kemudian dihapus apa? Karena nggak semuanya dilanjut, beberapa dilanjut tetapi lebih banyak yang dihapus. Contoh yang dihapus apa? Sebelum Nabi diutus ada tabani, ngadopsi anak tetapi dinasabkan dengan orang tua angkatnya. Nabi SAW ngadopsi anak Zaid bin Harithah. Begitu Zaid diadopsi oleh Nabi, nasabnya bukan Zaid bin Harithah lagi, Zaid bin Muhammad. Kemudian Islam menasakh tradisi yang demikian. Jadi kalau mau mengadopsi silahkan, tetapi nggak boleh nasabnya dinisbatkan kepada orang tua angkat, tetap dinisbatkan kepada orang tua kandung. Ya insya Allah begitu. Jadi melengkapi yang kita sampaikan tadi, ini contoh haji dilanjut, sa'i, tawaf dilanjut, itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Termasuk yang dilanjut apa? Cara melihat pergantian bulan dengan ru'yatul hilal. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan.